Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenita Yulvia SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 04 Situjuh Banda Dalam, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Selama pendidikan ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Devison SPD dan pengajar praktik Ibu Yosi Zulhijjah SPD SD. Menurut Bapak Nadiem Makarim, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dari dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata Modul 3.3 adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahap B atau buat pertanyaan dan A ambil pembelajaran berdasarkan model prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, buatlah dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yang telah saya buat pada demonstrasi kontekstual yang terdahulu adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis melalui sekolah sehat dalam program Sapa Bakmi atau sarapan pagi dan banyak minum air putih. Berdasarkan prakarsa perubahan tersebut, maka program kegiatan yang saya lakukan adalah Sapa Bakmi atau sarapan pagi dan banyak minum air putih, merupakan kegiatan co-kurikuler. Program ini melibatkan seluruh murid, mulai dari kelas 1 SD sampai murid kelas 6 SD. Kemudian, program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan bisa juga dilaksanakan setiap pagi di setiap harinya. Tujuan kegiatan ini adalah, yang pertama, membiasakan murid untuk selalu sarapan pagi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh murid. Yang ketiga, membiasakan murid banyak minum air putih karena cuaca yang berubah-ubah. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi murid saat belajar. Deskripsi kegiatan dari program yang sudah saya rencanakan adalah, yang pertama, kegiatan sarapan pagi bersama dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi sebelum pelaksanaan kegiatan P5, serta dilaksanakan juga setiap pagi selama 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan membimbing murid, sedangkan pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh murid. Yang ketiga, output dari kegiatan ini adalah bagaimana murid mampu cinta hidup sehat serta mengurangi sampah plastik. Latar belakang yang membuat saya memilih program Sapa Bakmi menjadi program di sekolah adalah, yang pertama, murid sering mengeluh sakit perut. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab murid sakit perut karena murid tidak sarapan pagi, murid tidak membawa bekal ke sekolah, kemudian murid sering membeli minuman botol yang berwarna dan banyak manisnya. Hal ini membuat murid malas untuk minum air putih. Berdasarkan prakarsa perubahan yang telah saya buat, maka pada tahap buat pertanyaan umum, pertanyaan yang saya buat adalah, mengapa kita perlu menumbuhkan budaya hidup sehat di sekolah? Bagaimana cara menumbuhkan budaya pola hidup sehat di sekolah? Karakter positif apa yang perlu ditumbuh kembangkan agar murid berperilaku hidup sehat?
Untuk tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang program sarapan pagi dan banyak minum air putih. Berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana cara menumbuhkan pola hidup sehat di sekolah. Kemudian, bertanya jawab dengan murid tentang karakter yang diperlukan dalam pola hidup sehat. Rencana yang melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi dengan mengutarakan pendapatnya guna menguatkan ide atau rencana pada tahap ini. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Yang kedua, modal fisik yang terdiri dari ruang guru, ruang kelas, dan halaman sekolah. Yang ketiga, modal sosial, yaitu adanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Waktu yang diperlukan itu selama 1 hari. Penanggung jawabnya untuk tahap ini adalah calon guru penggerak sendiri. Berikut ini dokumentasi yang saya lakukan terhadap kegiatan buat pertanyaan umum. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah membahas tentang pentingnya pembiasaan sarapan pagi dan banyak minum air putih bagi murid, serta membuat rancangan program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan sejawat membahas tentang rencana program Sapa Bakmi atau sarapan pagi dan banyak minum air putih. Yang ketiga, berkoordinasi dengan komite sekolah dan wali murid dalam membahas rencana program Sapa Bakmi atau sarapan pagi dan banyak minum air putih. Yang keempat, saya berdialog dengan murid membahas tentang rencana program Sapa Bakmi atau sarapan pagi dan banyak minum air putih. Setelah melakukan tahapan buat pertanyaan utama, maka saya pun melakukan refleksi dengan model 4F, yaitu yang terdiri dari yang pertama, fakta atau peristiwa. Program Sapa Bakmi merupakan program yang memberikan edukasi kepada murid dan wali murid tentang pentingnya sarapan pagi dan banyak minum air putih untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan murid. Selain itu, untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid. Untuk memperkuat program ini, maka saya jabarkan dalam bentuk bakja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menggali sejauh mana manfaat dari program ini. Saya berdiskusi dengan murid, wali murid, dan komite terkait program Sapa Bakmi untuk menggali ide-ide guna mewujudkan kepemimpinan murid. Selama diskusi, saya mendapatkan banyak saran dan masukan dalam melaksanakan program ini, serta solusi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program Sapa Bakmi. Yang kedua, feeling atau perasaan. Dalam melakukan aksi nyata tahapan buat pertanyaan ini, saya merasa bersyukur, senang, dan semangat untuk mewujudkan program Sapa Bakmi. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang tiada henti menjadi kekuatan saya dalam bekerja. Murid-murid yang mau diajak dan diarahkan untuk melaksanakan program ini sesuai dengan harapan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran.
Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahapan buat pertanyaan ini adalah: yang pertama, pentingnya bertukar pendapat dengan rekan sejawat untuk menemukan ide-ide baru. Yang kedua, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri murid. Yang keempat, murid merasa dihargai karena diajak berdiskusi dan didengarkan pendapatnya. Yang keempat, futur atau penerapan. Melalui diskusi dengan warga sekolah tentang tahapan buat pertanyaan, untuk kedepannya, saya akan sering melakukan diskusi dengan warga sekolah untuk mendapatkan saran, masukan, maupun ide-ide baru ketika saya akan melakukan suatu kegiatan di sekolah. Banyak hal-hal baik yang saya dapatkan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan yang diharapkan akan terus berkembang semakin baik, dan harapan terbesar saya pada program ini adalah program ini bisa berjalan dengan sukses. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang selama ini dapat meningkatkan pola hidup sehat di sekolah? Apa kebijakan sekolah yang mendukung program Sapa Bakmi? Tindakan yang diperlukan antara lain, guru berdiskusi dengan murid tentang kegiatan positif di sekolah. Guru memberikan pertanyaan terbuka kepada murid. Guru menggali minat dan pemikiran murid tentang program Sapa Bakmi. Guru bertanya jawab dengan murid tentang kegiatan positif di sekolah. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid antara lain, melakukan curah pendapat dengan murid terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan program yang disusun? Murid menyampaikan pendapat, apakah program Sapa Bakmi sesuai dengan harapan murid? Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan antara lain: 1. Modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid. 2. Modal fisik, ruang kelas, halaman sekolah. Waktu yang diperlukan itu 1 hari. Penanggung jawab untuk tahapan ini adalah calon guru penggerak. Dokumentasi yang diambil dalam tahap ambil pelajaran adalah berdialog dengan murid, membahas tentang program Sapa Bakmi, yaitu sarapan pagi dan banyak minum air putih. Setelah melakukan tahapan ambil pembelajaran, saya kembali melakukan refleksi dengan model 4F, yaitu: yang pertama, fakta atau peristiwa. Program Sapa Bakmi merupakan program yang memberikan edukasi kepada murid tentang pentingnya sarapan pagi dan banyak minum air putih untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan murid. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai profil Pancasila kepada diri murid. Untuk memperkuat program ini, maka saya jabarkan dalam bentuk Bagja. Pada tahapan ambil pelajaran, saya berdiskusi dengan murid terkait sistem pelaksanaan program Sapa Bakmi. Selama diskusi, murid merespon dengan sangat baik dan memberikan ide dan saran yang sangat membantu saya dalam menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan program ini. Yang kedua, feeling atau perasaan. Dalam melakukan aksi nyata tahapan ambil pembelajaran ini, saya merasa bersyukur, senang, dan semangat untuk mewujudkan program Sapa Bakmi. Semangat murid untuk cinta kesehatan sangat terlihat, meskipun masih ada beberapa murid yang masih mempunyai banyak alasan untuk tidak membawa bekal ke sekolah.
Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahapan ambil pelajaran ini adalah: yang pertama, murid merasa dihargai karena diajak berdiskusi dan didengarkan pendapatnya. Kedua, murid merasa antusias dengan program ini. Yang ketiga, pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menjalankan sebuah program. Yang keempat, futur atau penerapan. Melalui kegiatan kokurikuler tentang Sapa Bakmi, diharapkan bisa menumbuhkan sikap kepemimpinan murid, serta dapat menuntun murid sesuai kodratnya, sehingga bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis melalui sekolah sehat dalam program Sapa Bakmi, atau sarapan pagi dan banyak minum air putih. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.